Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang analisis laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Cayaning Tias dengan NIM 2307111000116. Analisis laporan keuangan secara umum adalah proses yang melibatkan peninjauan dan evaluasi laporan keuangan perusahaan untuk menilai kinerja keuangan, kesehatan, dan prospek masa depannya. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam kepada manajemen, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai posisi keuangan dan hasil operasional perusahaan. Nah, berikut adalah ada beberapa teknik umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal. Nah, analisis horizontal ini melibatkan perbandingan data keuangan dan beberapa periode waktu untuk mengidentifikasi tren atau pola. Tujuannya ini untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan dalam pendapatan, laba, aset, atau kewajiban dari waktu ke waktu. Yang kedua, analisis vertikal. Analisis vertikal ini melibatkan konversi angka laporan keuangan menjadi presentasi dari angka dasar, misalnya total penjualan atau total aset. Tujuannya itu untuk mengevaluasi struktur laporan keuangan dan menentukan proporsi setiap komponen terhadap total. Analisis laporan keuangan secara umum adalah proses yang melibatkan peninjauan dan entitas itu ada banyak sih, tapi 3 populer. Yang pertama, rasio lancar, rasio cepat, dan cash ratio. Yang pertama, cash ratio. Apa sih core ratio? Core ratio yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Nah, rumusnya yaitu aktiva lancar per hutang lancarnya. Nah, jadi kalau ingat likuiditas, ingat saja liquid, hutang jangka pendek. Selanjutnya, hit ratio atau rasio cepat. Rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan. Kenapa sih dikurangi persediaan? Karena persediaan dianggap tidak begitu cair, ya harus dijual lagi, belum tentu laku per hutang lancarnya. Nah, selanjutnya cash ratio. Ini sebenarnya lebih kecil sih lagi harusnya, karena ini mengandalkan kas per hutang lancar. Nah, gimana hutang lancarnya bisa dibayar dari kas? Selanjutnya solvabilitas. Ingat, solvabilitas itu keseluruhan hutang. Nah, di rasio solvabilitas itu dari banyak rasio saya cuma memberikan 2 saja, yaitu yang pertama debt to hit ratio atau DER dan rasio debt to asset ratio atau DAR. Simpelnya itu kita mengingatnya DER dan DAR. DER itu equity ratio, yaitu perbandingan antara hutang dan modal. Kalau DAR itu apa hutang dan total aset dikali 100%. Jadi kita masuk ke DER. Nah, di DER ini rasio ini kita gunakan untuk mengukur berapa sih perbandingan hutang dan modalnya. Analisis laporan keuangan cabang aktivitas bertujuan untuk mengevaluasi kinerja finansial suatu cabang atau unit bisnis dalam perusahaan. Nah, analisis ini dapat membantu mengidentifikasi cabang mana yang berkinerja baik serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi portabilitas dan efisiensi operasinya. Solvabilitas. Ingat, solvabilitas itu keseluruhan hutang. Nah, di rasio solvabilitas itu dari banyak rasio saya cuma memberikan 2 saja, yaitu yang pertama debt to hit ratio atau DER
dan rasio debt to asset ratio atau DAR. Simpelnya itu kita mengingatnya DER dan DAR. DER itu equity ratio, yaitu perbandingan antara hutang dan modal. Kalau DAR itu apa hutang dan total aset dikali 100%. Jadi kita masuk ke DER. Nah, di DER ini rasio ini kita gunakan untuk mengukur berapa sih perbandingan hutang dan adalah kemampuan menghasilkan laba. Nah, rasio probabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Nah, rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Adapun beberapa rasio yang relevan untuk analisis cabang bank meliputi margin laba kotor, maksudnya laba kotor per penjualan bersih dikali 100%. Margin laba kotor menunjukkan seberapa efisiensi cabang dalam mengubah penjualan menjadi laba kotor setelah memperhitungkan biaya produksi atau harga pokok penjualan. Margin laba operasional. Margin laba operasional rumusnya laba operasional per penjualan bersih dikali 100%. Selanjutnya, return on sales atau ROS. Laba bersih rumusnya laba bersih per penjualan bersih dikali 100%. Nah, rasio ini menunjukkan persentase dari penjualan yang berubah menjadi laba bersih. Semakin tinggi ROS, semakin baik profitabilitas cabang tersebut. Selanjutnya, return of asset atau ROA. Laba bersih cabang per total aset cabang dikali 100%. Nah, ROA menunjukkan seberapa efisiensi cabang menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Ini penting dalam memahami efektivitas penggunaan aset di tiap cabang. Selanjutnya ada rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi. Rasio keuangan bank lebih kompleks daripada rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan bank pada umumnya. Selanjutnya, analisis laporan keuangan tentang sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, analisis laporan keuangan tentang sumber dan penggunaan modal kerja adalah proses untuk memahami bagaimana sebuah perusahaan memperoleh dan menggunakan modal kerja selama periode tertentu. Modal kerja adalah perbedaan antara aset lancar dan kewajiban lancar dan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis ini penting untuk menilai likuiditas dan kesehatan finansial jangka pendek perusahaan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan dalam perkreditan. Ini adalah evaluasi terhadap kinerja keuangan dan kesehatan kredit suatu lembaga keuangan seperti bank untuk menilai seberapa efisiensi mereka dalam mengelola portofolio kreditan. Selanjutnya ada break even point atau BEP. Adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Analisis BEP digunakan untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual atau total pendapatan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.